Perkenalkan, nama saya Wirda Sadara. Saya dari Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan bahas apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancarkan tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah kedua tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, pembiasaan, interferensi, dan pelenturan. Ini adalah contoh gambar gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi. Berikut adalah penjelasan spektrum gelombang elektromagnetik. Kita simak ya. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepatkan melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan radar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro yaitu biasanya bisa dibilang microwaves, dihasilkan oleh tabung klastron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar. Ketika benda dipanaskan, energi ini dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV, data di ponsel, dan terapi fisik. Yang keempat, cahaya tampak. Seperti nama, gelombang ini dapat ditangkap oleh mata manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya dapat digunakan pada laser, dalam serat optik, pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Yang kelima, sinar ultraviolet. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom. Busur karbon dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk lampu UV untuk operasi mata lasik. Yang keenam yaitu sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi. Sinar X mempunyai daya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal seberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Gelombang sinar X dimanfaatkan dari teknologi Röntgen. Ketujuh, sinar gamba. Sinar gamba mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Gelombang sinar gamba dihasilkan dari peristiwa penyeluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamba memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Gelombang sinar gamba digunakan untuk mentekstilkan peralatan medis dan proses radioterapi dalam pengobatan kanker. Ini adalah gambar panjang gelombang. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi. Dengan mudah menembus banyak bahan yang tak tertembus oleh gelombang cahaya dengan frekuensi lebih rendah yang diserapkan oleh bahan tersebut.
Yang kedua, gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang berorder beberapa sentimeter dan frekuensi yang mendekati frekuensi resonansi alami molekul air dalam zat padat atau cair. Yang ketiga, sinar inframerah tidak dapat dilihat namun dapat dideteksi di atas spektrum cahaya merah yang biasanya dipakai untuk memindahkan suatu bentuk energi yang terlalu besar. Yang keempat, gelombang radio memiliki rentang yang cukup besar. Gelombang radio dimanfaatkan guna mentransmisikan sinyal untuk jarak yang sangat jauh yang tidak bisa dicapai oleh gelombang inframerah. Terima kasih.